Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virayanti Priyana Putri, nomor NIM 2201012279, Prodi Manajemen Pagi. Di sini saya akan menjelaskan contoh transaksi dan pencatatannya ke dalam jurnal umum. Apa sih jurnal umum itu? Jurnal umum adalah media untuk mencatat semua transaksi perusahaan yang terjadi dalam proses akuntansi. Setelah transaksi dianalisis, kemudian dicatat dalam jurnal umum secara kronologis berdasarkan urutan waktu dengan menunjukkan rekening akun yang didebet dan dikredit beserta jumlahnya. Fungsi jurnal umum ada 5. Yang pertama, fungsi pencatatan. Semua transaksi yang terjadi harus dicatat ke dalam jurnal. Yang kedua, fungsi historis. Transaksi dicatat berdasarkan urutan waktu kronologis. Yang ketiga, fungsi analisis. Untuk menentukan nama, akun, dan jumlah yang dicatat pada sisi debit dan kredit, maka bukti transaksi harus dianalisis terlebih dahulu. Yang keempat, fungsi instruktif. Jurnal umum merupakan sekumpulan instruksi atau perintah untuk mendebet atau mengkredit akun-akun pada jurnal. Yang kelima, fungsi informatif. Jurnal umum menyajikan tanggal, nama akun, keterangan, dan nilai uang pada suatu transaksi. Aturan debit, kredit, dan saldo normal. Harta dan beban apabila bertambah, kita catat pada sisi debit. Sedangkan jika berkurang, kita catat pada sisi kredit. Sedangkan utang, modal, dan pendapatan bila bertambah, kita catat pada sisi kredit. Dan jika berkurang, kita catat pada sisi debit. Pada saat akun-akun itu bertambah, disitulah posisi saldo normal dari akun tersebut. Berikut ini contoh transaksi yang terjadi pada bengkel Roni selama bulan Desember 2020. Pencatatannya ke dalam jurnal umum. Setoran modal. Transaksi 1. Pada tanggal 1 Desember 2020, Roni sebagai pemilik bengkel menyetorkan modal berupa uang tunai sebesar 20 juta rupiah dan peralatan senilai 50 juta rupiah. Untuk pencatatannya dalam jurnal umum yaitu kas dan peralatan sama-sama kelompok harta, maka apabila bertambah kita catat pada sisi debit. Kas 20 juta rupiah, peralatan 50 juta rupiah. Selanjutnya, modal Roni bertambah pada sisi kredit sebesar 70 juta rupiah, sehingga jumlah untuk sisi debit dan kredit adalah sama. Kemudian, keterangannya kita buat dalam kurung setoran modal. Penerimaan pendapatan tunai. Transaksi 2. Pada tanggal 2 Desember 2020, diterima pendapatan jasa reparasi mobil dari pelanggan sebesar 12 juta rupiah. Penulisannya dalam jurnal umum yaitu kas bertambah di debit sebesar 12 juta rupiah. Pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 12 juta rupiah. Untuk keterangannya dalam kurung penerimaan pendapatan tunai. Piutang pendapatan. Transaksi 3. Pada tanggal 3 Desember 2020 diselesaikan jasa reparasi mobil pelanggan sebesar 2 juta rupiah, tetapi pendapatan akan diterima seminggu kemudian. Penulisannya dalam jurnal umum adalah karena pendapatannya tidak langsung kita terima, maka kita catat pada akun piutang usaha, termasuk kelompok harta. Maka apabila bertambah, kita catat pada sisi debit sebesar 2 juta rupiah. Pendapatan jasa bertambah, kita catat pada sisi kredit sebesar 2 juta rupiah. Untuk keterangannya dalam kurung piutang pendapatan. Membeli perlengkapan secara tunai. Transaksi 4. Pada tanggal 4 Desember 2020 dibeli perlengkapan bengkel sebesar 2 juta rupiah. Penulisannya dalam jurnal umum adalah perlengkapan kas bertambah di debit sebesar 2 juta rupiah. Kas berkurang di kredit sebesar 2 juta rupiah. Untuk keterangannya dalam kurung membeli perlengkapan tunai.
peralatan secara kredit. Transaksi 5. Pada tanggal 5 Desember 2020 dibeli peralatan bengkel dari UT Jaya sebesar Rp10 juta dan pembayaran dilakukan 3 minggu kemudian. Penulisannya dalam jurnal umum yaitu peralatan bertambah di debit sebesar Rp10 juta. Utang usaha bertambah di kredit sebesar Rp10 juta. Untuk keterangannya dalam kurung membeli peralatan secara kredit. Menerima pelunasan piutang. Transaksi 6. Pada tanggal 26 Desember 2020 diterima pelunasan piutang dari pelanggan sebesar Rp2 juta. Penulisannya dalam jurnal umum yaitu kas bertambah di debit sebesar Rp2 juta. Piutang usaha berkurang di kredit sebesar Rp2 juta. Untuk keterangannya dalam kurung pelunasan piutang. Pengambilan prive. Transaksi 7. Pada tanggal 27 Desember 2020, Roni selaku pemilik mengambil untuk keperluan pribadi sebesar Rp1.500.000. Penulisannya dalam jurnal umum yaitu prive bertambah di debit sebesar Rp1.500.000. Kas berkurang di kredit sebesar Rp1.500.000. Untuk keterangannya dalam kurung pengambilan prive. Membayar beban. Transaksi 8. Pada tanggal 28 Desember 2020 dibayar beban asuransi sebesar Rp6 juta. Penulisannya dalam jurnal umum yaitu beban asuransi bertambah di debit sebesar Rp6 juta. Kas berkurang di kredit sebesar Rp6 juta. Untuk keterangannya dalam kurung membayar asuransi. Membayar hutang. Transaksi 9. Pada tanggal 29 Desember 2020 diangsur hutang kepada UT Jaya atas pembelian peralatan sebesar Rp5 juta. Untuk penulisannya, utang usaha bertambah di debit sebesar Rp5 juta. Kas berkurang di kredit sebesar Rp5 juta. Untuk keterangannya dalam kurung mengangsur hutang. Jika kita gabung ke 9 transaksi dari jurnal umum akan tampak seperti di slide ini. Di bagian bawah setelah tanggal terakhir pencatatan jurnal umum, maka sisi debit dan sisi kredit masing-masing kita jumlahkan dan harus menghasilkan jumlah yang sama. Kita lihat di sini jumlahnya sebesar Rp1.500.000. Berarti sudah balance, artinya pekerjaan kita sudah benar. Demikianlah contoh transaksi dan pencatatannya ke dalam jurnal umum. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.